Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak usah tanya kabar. Hanya lagi nggak apa-apa, Mi. Karena dari jawabannya itu sudah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini jumlah yang hadir 2.500. Jawaban salah tadi seperti 5.000 orang. Berlimpah lah meledak-ledak. Yang jawab salah semoga kalian mendadak. Biasanya kan daun salam. Ini daun salamnya habis. Ganti. Kebanyakan masak saya kasih. Ya, daun salamnya habis dan tiboh lah. Ya. Kan kemarin di lampu ya. Nah, jadi beli bohlam meledak-ledak. Mau di lampu. Nah, yang jawab salah semoga saya mendadak. Kayak apa? Ya, semoga sehat semuanya. Jadi hajat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa dikasih mic lagi? Persiapan sedia hujan sebelum payung. Udah hujan, Mi. Udah hujan. Dia tinggal balik sendiri, Bu. Ada kan saya yang suruh balik. Ya, dia tinggal balik sendiri, Bu. Umi kebalik, dia balik sendiri lah. Kayu dulu, atau hujan dulu nih yang ada. Ayam sama telur lebih dulu mana? Dia tinggal bolak-balik, dia sendiri. Caranya ayam sama telur lebih dulu mana? Telur dari ayam dari telur. Gitu ya. Mana yang lebih dulu? Balik sendiri lah. Ya. Yang saya hormati guru kita semua, ya, Umi Fitri, Ustazah Umi Fitri dan Ustazah Umi Fadila. Kita doakan beliau berdua semoga selalu sehat dalam hidup. Saya kalau baru beliau berdua itu mimpi loh, ya, kayaknya paling tua saya. Mudah-mudahan semua ya. Ya, saya sih umuran sama Maita. Maita, Agung, ya. Ya, saya seumuran. Ya, saya kalau sama beliau itu nggak bener. Namanya nggak bener. Tapi kalau saya bareng Ustaz Umi Fadlia sama Umi Fitri, saya keadaan ini. Makanya saya mau dimudah-mudahin pakai baju pink. Biar kelihatan ada muda. Ya, Umi Fadlia ngalah pakai hitam beliau. Ya. Berarti lumayan lah ya, karena agak terlalu jauh kelihatannya. Nanti di PT di edit ya saya agak dimudahin dulu. Sekarang kan Diedit pakai kayak di playernya itu kan di edit itu. Padahal foto saya nggak segampang itu. Bisa cakep. Sekarang ini kalau cuma mau cakep gampang gitu ya. Gampang. berubah. Ya, kameranya memang cuma pengen kaya juga gampang, tinggal foto di parkiran banyak. Datang ke parkiran, foto segala jelas, bagus tahu masanya ya Bu ya, masa zaman. Makanya saya diajak undangan itu acara khitbah, acara tunangan. Ini nih calonnya nanti fotonya ini, gak buka saya nggak melihat fotonya, ntar saya lihat aslinya aja. Ya, karena foto sekarang ya nggak dipercaya 100% gitu ya. Kita doakan guru-guru kita semoga selalu sehat walafiat. Guru itu ada 3 macam yang saya pelajari ya. Saya mengatakan guru ada 3 Macam. Kalau nanti ada guru kita yang lain mengatakan guru itu ada 5 macam. Berarti beliau yang mengatakan 5 macam itu lebih pintar daripada saya. Ya, karena bisa menjelaskan 5 kriteria, 5 macam guru.
menjelaskan guru itu ada dua macam. Berarti beliau lebih memiliki sedikit waktu daripada saya. Ya, ambil bodoh. Ya, lebih memiliki sedikit waktu daripada saya karena tidak bisa waktunya kurang untuk menjelaskan ya guru yang lebih dari dua. Gitu. Pertama, siapa guru kita? Guru kita itu guru yang berhadapan langsung dengan kita. Ya, yang liqab, yang talaki, malah syaitan syaitan. Barang siapa yang tidak berguru, maka setanlah adalah guru kita. Ya, makanya kita berguru, talaki kita berguru kepada guru, bertemu. Sekarang itu udah canggih, sekali pencet aja ustaz yang mana yang mau kita ambil ilmunya. Beres. Tapi kenapa pertemuan seperti ini masih kita laksanakan? Itulah barokahnya guru, barokahnya ilmu, barokahnya langkah. Makanya ada seorang ulama yang bernama Imam Malik ya pernah berkata, al-ilmu yuka wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi karena ketika kita datang ada barokah di situ. Untuk jadi pintar kita gampang, tinggal belajar terus pintar. Tapi barokah ilmu atau tidak barokahnya ilmu itu yang tergantung pada diri kita. Ya, kalau cuma ingin pintar, tinggal belajar, tinggal ngapalin, pintar kita. Barokah tidaknya itu perlu hikmat kepada guru kita. Makanya para di pesantren kalau mau lulus kan ada pengabdian. Itu hikmat. Kita kalau ingin ilmu yang barokah, setelah selesai acara ini, berhikmat kita kepada masjid, bantu bersih-bersih. Jangan jadi tamu kehormatan. Ya, setelah selesai pulang, sampah yang karena kita bawa anak dibawa itu hikmat. Ya, kita meninggalkan duduk dalam keadaan bersih, meninggalkan tempat kita juga dalam keadaan bersih. Insya Allah barokah ilmu kita, manfaat ilmu kita, minimal untuk diri kita sendiri. Yang kedua, siapa guru itu yang kita anggap guru? Yakni guru orang tua kita. Otomatis karena kita dididik oleh orang tua kita, bisa pertama kali tahu mata mana mata, gitu kan dari siapa? Orang tua. Masih lucu-lucunya kita masih kecil. Kalau sekarang ibu mata udah gak ada mesin, ngeselin. Nah, makanya harus dipelajari hidung mana, duit mana, gitu ya. Yang masih kita dulu masih kecil, duit berapa kalau kita hitung buku? 5 rupiah ya. Nah, ini kayaknya udah 100 rupiah ya. Apa 1000 udah? 1000. Mak umur berapa mak? 25. Ya. Ya, jadi guru ya. Guru kita adalah guru orang tua kita. Secara otomatis, ya makanya tidak ada mantan guru itu enggak. Ya, mantan santri, mantan murid itu enggak ada. Makanya mengistilahkan alumni. Alumni itu hanya keluar secara fisik, tapi secara batin ya tetap terpaut kepada pendidikan kita. Ya. Alumni itu hanya secara fisik, makanya kadang diundang ke alumni, ada pertemuan alumni. Kenapa? Nggak boleh jauh-jauh, karena kita kalau pergi jauh dari alma mater kita, dari tempat pendidikan kita putus hubungan dengan guru-guru kita. Makanya paling tidak ya kita mendoakan guru-guru kita semuanya. Orang tua kita punya guru, udah otomatis menjadi guru kita. Yang ketiga, ya. Guru yang dianggap guru kita itu yang ketiga, guru anak-anak kita. Ya, guru anak-anak kita itu guru kita. Makanya nggak boleh merasa jadi guru kayak guru anak. Iya mah, ya ngajarnya belahan mulu. Ya, itu urusan dia, siapa tahu ada kerjaan yang lain. Nggak usah diomongin, orang umur penjelasannya nggak jelas kayak orang umur. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu karena diajari
sohibi. Ya, kita nggak tahu barokahnya ilmu itu lewat apa, lewat dari segi keadaan kita yang seperti apa keberokahan guru itu. Makanya jangan sampai kita menyakiti guru, jangan sampai kita membicarakan kejelekan guru. Habis yang awalnya ilmu itu akan bermanfaat kepada diri kita, tapi kalau gurunya kalau memang nggak kurang pas, ya, kurang pas, ya udah, ya nggak bisa dilanjutkan lagi. Tapi jangan sampai ada hal-hal yang seandainya guru itu mendengar ada hal-hal yang menyakiti. Ya, kalau untuk kebersamaan, ngobrol bareng-bareng, cuci piring bareng, gulung-gulung bareng, ya itu biasa namanya manusia. Guru kan juga manusia. Ya, makanya Allah ketika menurunkan 30 juz belum cukup hanya 30 juz berupa Al-Quran. Makanya Allah utus nabinya dari kalangan manusia yang untuk dicontoh oleh manusia juga. Makanya Rasulullah basyarun la kal basari, manusia tetapi bukan manusia biasa. Ya, karena udah melalui proses, ya, udah melalui proses yang luar biasa Rasulullah sehingga menjadi teladan. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak diutus Nabi dari kalangan manusia, kita mau mencontoh siapa? Mau mencontoh malaikat? Malaikat gak tidur, malaikat gak makan, malaikat gak nikah. Ya, mau kita gak tidur gak makan, contoh malaikat. Malaikat mungkar nakir dikubur sudah pernah ngemol. Ya, gak pernah gantian sip. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan gak pernah tukar sip. Enak lur, wan kasih malaikat Malik. Beda dari mulu di surga. Ya, monggo. Jangan saya sendiri. Lagunya siapa itu? Ikan ya. Itu idola saya. Saya pernah mengidola artis itu di Gardila. Sampai di lemari saya posternya di Gardila. Kakak saya datang, poster apa nih? Di Gardila saya pergi disobek semua. Disobek semua, nggak ada. Ya Bu, ayah ini kakak saya punya poster motor sama bola. Saya balas orangnya pergi. Makanya sekarang saya pun karena pengalaman saya dulu waktu kecil suka berantem sama kakak saya, anak-anak saya perhatikan. Yang akur dulu Umi sama kakak Umi akur, dia kan nggak tahu kita. Dulu Umi sama kakak Umi akur, ya. Oh ya, saya akalin kakaknya, saya kasih duit, nih pegang. Ya, adik nanti pasti ditarget sama Umi. Ya, kamu nanti kasih. Jangan buat kamu ini. Ya, saya cuma mengajarkan bahwa adik itu harus hormat kepada kakak. Biasa, tanda-tanda saudara kan berantem. Tapi kalau ada tetangga sama tetangga berantem berarti itu saudara. Ya, itu berantem nih sama sebelahnya. Oh, berarti saudara. Ya, kalau nggak berantem berarti saudara. Ya, tanda-tandanya saudara itu berantem. Ya, biarin. Karena kalau udah capek berantem aku sendiri. Ya, mau kalau kurang terasi mau minta ke siapa kalau bukan ke sebelah. Ya, minta malu. Ya. Nah, makanya jangan suka berantem sama tangga. Nah, saya kasih duit tuh sama anak saya. Nanti kalau adik minta duit, kamu kasih yang ini. Ya, saya kasih. Nah. Udah, Umi, betul-betul Umi gak punya duit. Terus gimana dong ini? Minta sama masnya. Ya, mas dari mana duit? Oh, dia mau punya duitnya. Coba lah minta. Mas, Umi suruh minta duit sama mas. Dikasih sama saya. Nih, saya bilang ke adiknya, tuh betapa sayangnya masmu. Makanya hormat sama kakaknya. Nah, sejak saat itu gak berantem. Sampai sekarang gak saya kasih tahu kalau duit itu jadi pada saya. Karena kalau tahu dia itu kalau punya anak sudah berantem, begitu triknya agar si adik menghormati kepada si kakak. Nanti dijejek itu si kakak untuk sayang kepada si adik.
Jadi ya kalau punya saudara itu memang resikonya. Apalagi masalah warisan, nggak selesai. Ya, saya sampai sekarang ini lagi menyelesaikan saudara yang bersengketa gara-gara komoditi. Punya komoditi saya direbutan. Di rumah saya pohon sharing nggak ada yang berebut. Harus ada titik temunya antara saudara. Saya nggak punya masalah, tapi karena saya nggak punya masalah sama Allah dikirim masalahnya orang. Ya, nih masalahnya orang selesaikan. Oh, gampang menyelesaikan masalah orang. Yang penting sabar, ya ikhlas, gitu kan? Nah, kalau masalah sendiri, ya mau bisa ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu dari guru. Kita doakan guru kita semoga semuanya sehat walafiat. Ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita. Banyak kita kemudian kita ya yang kita rasakan. Hanya kita punya adab karena kita diperintah oleh Allah untuk mencontoh manusia agung yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu merupakan uswah bagi kita semua. Kalau uswah bagi kita semua, mengapa? Enggak. Ya, kalau uswah bagi kita semua, semoga kita bisa mencontoh semampu kita. Ya, semampu kita. Allah itu ciptaannya luar biasa. Menciptakan manusia dari berbagai macam model, berbagai macam keadaan. Yang paling besar sampai yang paling kecil ciptaan Allah itu semuanya mengagumkan. Kayak gunung aja, gunung itu gimana di dalamnya tetap membara, tetap menyala. Siapa yang mengasih tugasnya? Ya gunung seperti itu. Terus ciptaan Allah yang kecil aja. Apa paling kecil? Nyamuk. Lebih kecil nyamuk. Ya semut. Ya semut masih kelihatan kepalanya. Kalau nyamuk tipis. Coba perhatikan nyamuk. Ibu tahu nggak perutnya nyamuk kayak apa? Perutnya, urat-uratnya, sarafnya, ya nyamuknya kemana, ya kelaminnya bagaimana itu nyamuk. Ini nyamuk perempuan atau nyamuk betina? Pernah nggak lihat? Ya orang kalau suruh gambar patung gajah itu mudah, ada besar. Tapi kalau bikin patung nyamuk, ya itu susah. Makanya saya nanya, ini nyamuk kalau demam, kompresnya bagaimana? Ada nggak yang pernah kompres nyamuk? Ya nyamuk itu musuhnya banyak semua manusia. Siapa yang akrab sama nyamuk? Ada nggak yang akrab sama nyamuk? Nggak ada yang akrab sama nyamuk. Ya, lalu bagaimana nyamuk itu menjaga populasinya, menjaga jumlah nyamuknya itu sehingga bersama-sama bagaimana? Padahal di mana-mana disemprot. Ya, kapan ini nyamuk berapa? Kok bisa ngumpul ke mana-mana? Ya, begitulah ketika Allah menciptakan ciptaannya itu mengagumkan. Makanya kita tadabbur alam kemana? Tadabbur alam ke puncak, tadabbur alam ke apa? Pinggir-pinggir pantai. Di lingkungan kita ada. Kita tadabbur, kita berpikir bagaimana ciptaan Allah diperuntukkan untuk kita sebagai manusia agar manusia itu nyaman menjalani kehidupan. Ini tidak akan sampai ya pikiran kita untuk berpikir ke sana. Makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian semua, ya kita semua tentang apa? Tentang makhluk Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nggak bakalan sampai kita untuk melangkah ke sana. Ya, makanya nih sekarang kita berkumpul dalam rangka Isra, Mi'raj dan tawakuf. Ya, makanya tadi dijelaskan sama Bu Ketua. Ya, tawakuf. Ya, saya ketika menerima playernya ada tawakufnya. Ya, begini. Ya, al-muhajirin tawakuf. Biasanya pantang menyerah, lapar, ayo, gitu. Ya.
hujan, ngaji terus ya untuk meraih ridho ilahi. Nah itu ya tumben ternyata ada alasan. Alhamdulillah Bu, masjidnya sudah naik ya, sudah dicor di atas ya. Nah dari dicor di atas, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan nanti rumah di surga. Karena bangun tersebut yang seharusnya kita sekarang jajan bakso. Ya, stop dulu jajan bakso, masukkan ya dananya ke pembangunan masjid sedikit ya. Semoga jadi apa? Jadi amaliyah dari kita. Ini saya nggak dikasih amplop. Mau dikasih sekarang, bukan yang ini. Kalau yang ini ambil lagi. Dan nanti 100, 200, 300. Saya itu sudah berjanji, saya kalau ngisi di masjid-masjid yang yang direnovasi dan ada tukangnya, insya Allah saya tidak mau ambil di salon. Dimanapun, ya itu yang pertama. Dua, kalau saya ngisi pengajian, ya haul 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan di situ ada anak yatimnya, ya maka saya nggak bakalan menerima bisyaratnya. Nggak tega. Ini masjid ya, jangan bukan ini. Aman. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga ibu sehat semuanya ya Bu ya. Sekarang kita melaksanakan sebuah acara yang momentumnya luar biasa. Ya, masjid ini Bu, masjid ini ya setiap kelompok gitu. Makanya kita saling memahami ketika kita bersama seperti ini. Bu DKM mana? Saya ingin kenal sama Bu DKM. Ibu DKM Al-Fatihah. Bu DKM. Udah berapa keluar? Hah? Bu DKM mana Bu DKM? Bu DKM. Bu DKM. Bu DKM. Maaf, saya sejak ngisi di majelis taklim al-maulid ini jadi belum pernah kenal dengan ada nggak ada. Oh, tapi biasanya ada. Nggak ada juga. Ini kedengeran nggak? Kedengeran? Udah nggak ya? Yang lain ini urusan saya. Ya, kalau yang lain, apa? Anaknya seberapa bawa ke masjid kalau punya anak sekolah masjid biar ngacak-ngacak itu semua. Ya, datang ke masjid, ya masa doain nggak kenal sama saya. Ya, tetap saya datangin. Ya, kalau minggu 3 bulan. Ya, Segan sama Bu yang lain itu mungkin urusan saya. Karena kalau yang lain ikut-ikutan nanti berantem dulu. Ya, kalau saya berantem sama saya, ayo. Ya, saya tinggal pergi. Ya, saya udah pensiun dari berantem. Ya, ngaji RT RW dimanapun saya taklim itu pasti saya sebut, kita doakan bareng-bareng ya. Ya kan Dewan Kemakmuran Masjid memakmurkan gak mau datang ya. Kalau mau menyampaikan ke DKM-nya, ke DKM-nya salam dari dunia musyawarah ya. Ngaji masa DKM gak ada ya, gak hadir ya, hadirlah. Kalau memang ada keperluan saya pamit. Kalau nggak ada keperluan duduk bersama ngaji meskipun 10 menit bareng duduk ya itu ya. Jadi bersama nih orang-orang yang ada di lingkungan al-maulid. Salam ya. Salam 13
Salam Burini. buat Burini. Budi. Karena masjid ini ya kalau saya komponen yang terdiri dari sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu lengkap loh ulama Rasulullah. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini semuanya lengkap dalam tatanan organisasian sifat-sifatnya. Yang pertama, ada orang seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya pedulian, bijaksana. Ya, bagus, ngomong. Lu tahu ngomong nggak? Tahu. Ya, ngomong. Ya, jiwa kepemimpinannya itu bagus. Ya, kenapa? Karena lebih dewasa dari yang lainnya dari segi usia. Sehingga apa? Abu Bakar itu sering dimintai pendapat oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, yang kedua, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, tukang sudak-suduk. Nah, ya, tukang komel. Harus ada itu. Mana di sini tukang komelnya? Nah, harus ada. Ini kalau ada tukang komelnya, ada yang hitam putih. Ya, makanya di masa Rasulullah ada Sayyidina Umar. Penting itu, yang penting untuk kebaikan. Nggak apa-apa. Setelah acara, oh yang nggak beres-beres, beresin, semuanya beresin. Nah, itu butuh orang-orang seperti Sayyidina Umar. Biasanya setiap lingkungan itu ada. Ya, ya ada untuk memecahkan problem masalahnya. Ya, kalau dia datang, sigap semuanya gitu. Ya, itu sikapnya seperti Sayyidina Umar. Terus ada yang ketiga seperti Sayyidina Utsman. Apa Sayyidina Utsman karakternya? Dermawan. Ketika ada acara nih sumbangannya, makanya di antara yang empat itu Khulafaur Rasyidin dari segi materi yang paling ada itu Sayyidina Utsman. Karena memang Sayyidina Utsman dari keluarga apa? Keluarga berdagang, keluarga bisnis, ya. Jadi Sayyidina Utsman itu termasuk yang dermawan. Ada acara Isra Mi'raj, butuh berapa? Ya, butuh berapa dana? Butuh 10 juta nih. Nah, ya, 10 juta. Ini udah banyak, kebanyakan 10 juta. Enggak apa-apa, suiran ayamnya lebih gede. Ya. Ya, kalau kecil. Ya, nanti kan suiran ayam. Nah, nanti kalau dananya agak banyak, suirannya lebih gede. Kalau dananya tipis, suirannya lebih. Nah, banyakin kuahnya. Nah, ini mau ada kuah tuh. Ya. Lirik kayaknya. Makanya bentar lagi ya Bu ya, kayak lama-lama. So, acara intinya yang itu ya, yang itu. Ya, ini mah acara ngobrol-ngobrolnya aja ya Bu ya, semoga ada manfaatnya kita ngobrol. Ya, tuh, itu Sayyidina Utsman. Ini suirannya bisa masih kecil di sini. Nggak ngeliat nih. Nggak ngeliat. Yang keempat, ya keempat, ya makan bersama itu yang penting kebersamaannya bukan makanannya. Ya, makan apapun aja kalau bersama itu nikmat. Ya, makan sendirian tapi oncom kan nikmat. Nikmat nih. Makan bareng, rendang, sate, Enak banget itu. Terus yang ketiga ada Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu apa? Sayyidina Ali itu tentang keilmuan. Pintar Sayyidina Ali. Sampai Rasulullah itu bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Ya, saya adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu pintar. Makanya banyak para sahabat rujukannya ketika bertanya tentang hukum Islam itu kepada Sayyidina Ali. Terkenal kecerdasannya, ya. Sampai Ja'far bin Abi Thalib itu sekarang ada perpustakaannya, ya, di tanah suci itu. Ya, anak-anaknya Abu Thalib ya, cerdas-cerdas semua, termasuk Sayyidina Ali. Jadi 3-4 komponen dalam kehidupan berorganisasi dalam banyak Islam maju. Pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengayomi semuanya. Makanya dalam organisasi ada yang suka ngomel-ngomel, ya apa memang bagiannya ngomel. Ya, ada yang suka komplain, ya apa memang bagiannya komplain. Jangan
kita bisa sholat 5 kali. Coba kalau Nabi Musa seperti Nabi Ibrahim, diam. Karena Nabi Ibrahim tidak ada sifat protes. Waktu diam, ya lewat Rasulullah udah, ya. Tapi kalau Nabi Musa nanya kepo, makanya kalau ada orang kepo jangan dimarahin juga. Kalau kadang orang kepo itu ada barokahnya juga. Coba kalau Nabi Musa nggak kepo, iya kan? Dapat apa lu? Gitu kan? Ya dapat apa lu? Dari apa dapat apa? Saya dapat sholat berapa kali? 50 kali. Umat saya ada yang besar-besar, yang kuat-kuat. Kalau bukan seperti itu gak bisa. Apalagi umatmu yang munim-munim juga protes. Ya, orang kecil-kecil berisik, suka protes, berjamaah, tarawih, depannya kosong gak mau maju lagi. Oh, siapa yang merasain? Hah? Sebentar lagi tarawih, depannya kosong dibiarin terus. Ya, karena bestinya nggak mau maju juga. Nggak boleh. Yuk, benerin sok. Bu, halo. Sok, bukan sok. Ya, sok. Kenapa? Nah, ya, saya belajar Al-Quran yang baik dan benar. Sok, kenapa? Ya, ujung gigi seri atas menyentuh dengan bibir bawah bagian dalam. Sok. Hamas, keluar udara. Mumpung masih lengkap giginya, belajar. Kasih dengan baik dan benar. Kalau sudah ada giginya, apa yang mau ditekmelin dia bikin? Ya, nggak ada. Sok. Makanya bukan sok, tapi sok. Rapikan sok. Kalau depannya kosong, maju. Ini depan kosong, nempel. Semua ke tembok. Halo? Ya. Yang males-males maju. Ya. Sok perempuan itu sampai mana? Yang paling depan kan sebelah mana? Itu dipenuhin dulu. Sok paling depan dapat keutamaan, makanya pahalanya berbeda dengan yang belakang. Yang paling utama sok yang terdepan untuk kalangan ibu-ibu, kalangan wanita. Kosong depannya, maju lagi, kosong lagi, maju lagi. Jangan dibiarin maju bu. Oh. Ya, geser aja, ayo maju turun. Ya, turun apa ini? Siapa yang menurut itu? Yang mengalah banget gitu. Ya, kayak yang mengalah gitu. Ayo, introspeksi kita. Ya, yang sering saya sampaikan di majelis taklim itu. 1, tentang sholat ketika kita sholat tarawih. 2, jawab adzan maghrib. Agar maghrib ditunggu dari jam 3. Giliran agama sekarang Allah mulai kesini. Ya, setelah itu nggak dengar itu adzan, nggak dijawab, nggak baca doa, konsen sama Allah. Ya, orang wajib jauh tahu-tahu adzan itu selesai tanpa ada yang tahu. Halo. Yang tidak terbiasa jawab adzan ketika maulid di bulan Ramadan, karena adzan di bulan Ramadan itu yang paling dulu adzan ya. Tapi ramai-ramai itu nanya sama Ani bila dulu itu adzan apa Ani? Itu adzan duhur Roma, kok mirip dengan adzan maghrib? Ya, makanya dijawab yang boleh, karena kita lapor, karena mendahulukan buka puasa itu punya sunnah. Nama Allahumma lakasum tubuh kan Nabi jawab Allah. Tapi ilmunya boleh tapi ya jawab akan kan sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah, udah makan lagi. Ya Rasulullah. Ya, karena memang enggak levelnya kita sambil makan. Kalau orang yang khusus nunggu selesai agar baru makan. Allahumma lakasum halo, 2, 1, sholat tarawih. Jangan sampai kenapa? Karena kalau
itu kosong, kita nggak maju. Kesempurnaan sholat berjamaah itu tergantung yang di belakangnya. Kalau kita nggak menyempurnakan sholat kita, berarti karena ulah kita sholat berjamaah itu nggak sempurna. Ya, makanya yang ketiga, jangan suka ninggalin imam. Imam masuk sholat udah dadah sama imam. Ya, udah pulang duluan. Jangan suka ninggalin imam. Di sini berapa rakaat? Selesaikan sampai 23. Wahai para orang-orang yang sholat tarawih yang biasa meninggalkan imam. 8 rakaat udah berdiri ya. Halo, 8 rakaat udah pulang. Pertanyaannya, di rumah ngapain? Lanjutin makan kolak. Nah, di rumah ngapain? Habis kolak aja. Ya, kan kalau kolak itu dimakan selesai tarawih beneran bersama imam. Ya kan mendapat keutamaan sholat tarawihnya karena orang berjemaah itu harus mengikuti imam. Mulai bersama dengan imam, selesainya bersama dengan imam. Jangan ditunggu sendiri. Ya, assalamualaikum imam udah habis. Ya, introspeksi kita. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mubarak bagi kita semua. Jangan hanya berpikir tentang sahur dan buka. Ya, bangun tidur pagi mikir buka apa? Mau tidur malam yang dipikir Sahur apa ya? Ya, jadi pikirannya buka sahur kami soimin lain salam jaza illa al-juq wal atas kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, sekali lagi urusan Isra Mi'raj. Udah ya, saya udah marahin. Ya. ya. Jadi Nabi Musa itu bertanya, bertanya kata Allah, dapat 50 kita sholat coba kalau Nabi Musa. Oh ya udah, bagus Muhammad, bagus. Kita disuruh sholat 50 kali. Merepotkan kita. Untung Nabi Musa banyak komplain. Untungnya Nabi Musa kepo. Ya, makanya kalau ada orang yang kepo itu jangan langsung disalahin. Jangan-jangan itu keponya seperti Nabi Musa. Kalau kita kepo juga bilang jangan salahin saya Bu, siapa tahu saya seperti Nabi Musa. Ya, kepo seperti itu ya itulah. Makanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah itu bertemu dengan para nabi. Di antaranya adalah Nabi Adam. Ya, saya membaca riwayat bagaimana Nabi Adam ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Isra Mi'raj. Nabi Adam itu ketika menoleh ke kanan tersenyum senang, ketika menoleh ke arah kiri nangis. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu kenapa malaikat Jibril Nabi Adam kok ketika menoleh ke kanan tersenyum, ketika menoleh ke kiri nangis? Ya, Nabi Adam itu semua melihat anak cucunya ketika menoleh ke kanan, melihat anak cucu Nabi Adam dalam berbuat baik. Makanya Nabi Adam tersenyum. Tapi ketika menoleh ke kiri, Nabi Adam melihat anak cucunya itu dalam keadaan tidak berbuat baik. Makanya Nabi Adam bersedih karena siapa tahu ya kita menoleh Nabi Adam ke arah kanan dalam keadaan tersenyum ketika melihat Al-Muhammad. Ya, kan tuh anak cucu dari dan kita kan anak cucu. Kita mau keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, makanya semoga kita selalu terjaga dalam keistiqomahan. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah senang bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam riwayat. Kenapa kok Rasulullah senang ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim Rasulullah itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah pernah bercerita bahwa saya paling mirip, paling persis dengan Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah itu senang ketika melihat Nabi Ibrahim pada saat Mi'raj. Ya, begitulah anak keturunan. Makanya kita kalau ingin punya anak keturunan kita baik, ya maka baiklah kita sebagai orang tua. Enggak bakalan jauh-jauh. Nanti kalau kita istiqomah dulu dengan Salim, anak kita
Kalau sekarang mungkin belum, karena belum masanya anak kita masih lagi-lagi. Ya, siapa tahu nanti suatu saat kita bikin ya oleh malaikat rokib atid ya oleh malaikat rokib untuk pahala-pahala ini pahala siapa pahala apa kita sudah terbaring di alam kubur ketika dilihat katakannya pahala anak kita lagi duduk di majelis taklim, pahala anak kita jadi MC di majelis taklim, pahala kita jadi sambutan di majelis taklim, pahala kita ngangkat dari bagian konsumsi di majelis taklim. Makanya kalau ada acara seperti ini, ya, ibu mau kalian apa? Saya tausiah gitu nggak apa-apa. Ya, saya tausiah. Kan ada umi, ya ntar gantian sama umi dah. Ya, saya ngerti bagian konsumsi, makan. Udah ada semua bu, udah lengkap. Cuma kayak apa kayak ada yang ada saya angkat semua. Ya. Kenapa? Ya, disinilah. Ya, amal yang kita semoga anak-anak kita sama dengan kita. Ya, orang kita sedang dalam keadaan yang sudah diwafatkan. Dapat pahalanya kita ketika hidup di tempat ini. Yang masih hidup disehatkan oleh Allah karena ada doa di majelis ini. Ya, jadi jangan suka meremehkan majelis taklim karena pahala, karena kebahagiaan bagi dia tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang terpaut kepada majelis taklim. Wallahu a'lam bishawab. Tas yang 11. Ya, betul-betul jadi. Bersama-sama kita berdoa semoga apa yang menjadi hajat kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semoga yang berhubungan dan semoga selalu terjaga dalam kebaikan. Dan sebelum berdoa ya, kita membaca shalawat bersama-sama dengan diiringi penggalangan dana Masjid Al-Muhajirin. Ya, kepada petugas ya, dipersilakan. Ini dengan pembacaan shalawat. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bisul qawlin 'azim wa bi'an al-qawmin wa bi'al wa bi'il kalimatin tammati wa da'watin mustajabah. Hadihil hasani wal husaini min anfusil haqi wa Allahumma salna khairan min umrina wa khairan min amalina wa khairan min mautina wa khairan min hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakatil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.